Pemirsa, minggu lalu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan tentang potensi kecurangan pemilu. Lalu kini muncul dokumen tentang fakta integritas pejabat Bupati Sorong untuk mendukung Ganjar Pranowo. Ini beredar di sosial media. Apakah fakta integritas itu benar adanya dan mengapa bisa terjadi? Dokumen fakta integritas PJ Bupati Sorong Yanpit Moso untuk memenangkan Ganjar Pranowo. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden yang mendampingi Ganjar Pranowo menyebut fakta itu terbit pada bulan Agustus lalu saat Ganjar masih belum resmi menjadi capres yang diputuskan KPU. Pejabat Bupati Sorong Yanpit Moso merupakan tersangka dugaan suap yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Fakta integritas itu ditenggarai ditemukan KPK saat operasi tangkap tangan 6 tersangka dugaan perkara suap guna pengkondisian pemeriksaan BPK. Menanggapi itu, Ketua KPK Firly Bahuri mengaku tak mengetahui adanya fakta integritas yang sudah menyebar secara digital dalam bentuk scan itu. Ia mengaku akan mengecek kebenaran temuan fakta integritas yang mengindikasikan kejanggalan dalam proses pemilu. Tidak bisa mengatakan apakah itu disita oleh KPK atau tidak, karena saya belum tahu itu. Jadi saya kalau tidak tahu, saya katakan tidak tahu. Tapi nanti akan saya cek dari mana rekan-rekan dapat itu, apakah ada di KPK atau tidak, nanti Pak Deputi yang bisa melihat dari hasil penggeledahan, penyitaan yang dilakukan oleh penyidik KPK atas dugaan tindak korupsi yang dilakukan oleh pejabat Bupati Sorong. Sebelumnya, pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri jadi sorotan. Megawati menyatakan saat ini kecurangan pemilu mulai terjadi. Pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia harus dijalankan tanpa ada kecuali. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Lantas, apakah fakta integritas itu benar adanya dan mengapa bisa terjadi? Tim TV One mengabarkan. Di tengah peringatan Megawati soal potensi kecurangan pemilu, tiba-tiba saja muncul dokumen fakta integritas dari penjabat Bupati Sorong yang Yanpit Moso yang mendukung Capres Ganjar Pranowo. Dalam dokumen yang beredar, penjabat Bupati Sorong menyatakan kesiapannya untuk mencari dukungan suara bagi kemenangan mutlak Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 di Kabupaten Sorong. Ya, fakta integritas tanggal 23 Agustus 2023 ini pemirsa ditandatangani oleh Kabinda Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban dan juga penjabat Bupati Sorong Yanpit Moso.
Lantas, apakah fakta integritas itu benar adanya dan mengapa bisa terjadi demikian, pemirsa? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, yaitu ada Bang Habibur Rahman, dan juga tim pemenangan dari Prabowo Subianto, Gibran, kemudian juga ada Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan, yaitu ada Bang Muhammad Romahur Murzi, dan juga ada pakar politik, yaitu ada Mas Hanta Yuda. Nah, pertama saya ingin menuju ke P3 dulu sebagai salah satu pendukung yang mendukung namanya disebut-sebut dalam fakta integritas yang beredar sudah secara luas pada saat ini. Komentar Anda soal dokumen tersebut, benar adanya bahwa ada fakta integritas yang meminta agar kepala daerah membantu pemenangan calon capres tertentu, yaitu capres yang diusung oleh partai Anda? Bang Roma. Hal yang saya melihat ini bisa kita simpulkan palsu. Pertama, karena sampai hari ini lembaga yang disebut sebagai tempat munculnya dokumen ini, ketuanya Pak Firly Bahuri tadi menegaskan beliau sendiri tidak tahu. Jadi memang yang kita komentari ini sebenarnya barang liar dan jangan-jangan kita malah terjebak mengomentari barang hoax begitu. Yang kedua, dari sisi konten, kalaupun kemudian ada penggunaan alat-alat negara, adalah sangat konyol kalau kemudian dituliskan sedemikian rupa. Saya kira tidak ada intelijen dimanapun di dunia yang kalaupun melakukan operasi yang seperti itu akan menuliskan. Jadi kita membicarakan barang yang sebenarnya tidak pernah ada. Yang di luar hal ini, yang ketiga saya ingin sampaikan adalah bahwa siapapun yang mengedarkan ini dan perlu ditelusuri asal-usulnya dari mana, yang tidak jelasan itu dimunculkan, itu sebenarnya sedang mencoba melakukan playing victim. Karena kan dari kemarin yang mengangkat persoalan potensi kecurangan terjadi dan yang memang kemudian dicurangi itu justru Ganjar Mahfud. Seperti yang kita lihat kemarin misalnya ketika terjadi pencopotan baliho Ganjar Mahfud di Bali. Kemudian berikutnya di Pematang Siantar. Hari ini saya menerima informasi dari Batam. Ini kan hal-hal yang memang sudah menimpa Ganjar Mahfud, bahwa kecurangan pemilu yang terjadi itu kami alami begitu. Tetapi justru sekarang yang dimunculkan ya playing victim, seolah-olah kemudian ada mobilisasi dukungan kepada Ganjar dan Mahfud. Dan kemudian apa hubungannya antara Ganjar Mahfud dengan Badan Intelijen Negara? Ini saya kira hal-hal yang tidak memiliki dari konfliknya. Baik Mas Romi, kita ke Bang Habibur Rahman. Kalau versi Mas Romi ini nggak jelas barangnya, bisa jadi ujungnya adalah hoax yang disebarkan. Bahkan diterbitkan sebelum Ganjar mau nyapres. Bang Habibur Rahman, Anda meyakini dokumen ini benar adanya atau seperti apa? Iya, saya tidak punya kapasitas untuk mengatakan dokumen ini benar, ya. Sama halnya dengan Mas Romi tidak punya kapasitas untuk menyatakan dokumen ini palsu, ya. Yang kita rujuk sementara ini adalah keterangan dari saudara Mahfud MD yang punya konflik of interest karena dia juga cawapres dari Pak Ganjar, yang menyatakan bantahan yang tidak relevan, disebut bahwa ini ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud adalah soal status Pak Ganjar yang di bulan Agustus itu belum menjadi capres definitif, kan nggak relevan gitu loh. Nah, kemudian juga apa yang disampaikan oleh Pak Firly Bahuri, saya tadi lihat juga memang tidak tegas juga membantah bahwa dokumen ini ada dalam penyitaan KPK. Yang disampaikan Pak Firly sebagaimana kita sikapi, ya, bahwa belum mengetahui, baru akan mengecek, ya. Jadi jangan juga di antara kita ada yang langsung bertindak sebagai penegak hukum. Itulah gunanya aparat penegak hukum, kita serahkan, ya. Apakah ini benar? Apakah ini salah, biarlah aparat penegak hukum yang bekerja. Nah, kalau info ya yang kami dengar, ya, kami juga pernah mendengar hal-hal yang serupa. Ini bukan baru kali ini saya melihat suratnya benar, tetapi kalau info adanya kepala daerah yang diminta menandatangani fakta integritas, terus terang saya harus sampaikan saya pernah mendengar sebelumnya. Nah, saya juga nggak boleh percaya begitu saja. Ya, kita warga negara yang komitmen pada Undang-Undang Dasar 45 sebagai konsekuensi negara hukum, ya, kita menyerahkan ini semua pada persoalan hukum. Harusnya begitu juga ini yang saya serukan kepada sahabat saya Pak Romi, ya, soal pencopotan baliho dan lain sebagainya, itu belum menjadi fakta hukum, baru asumsi dari Pak Romi aja sendiri gitu loh.
Kalau soal pencopotan baliho ini dipersoalkan, banyak sekali baliho saya di Jakarta Timur dicopot. Tapi apakah saya mengatakan kami dicurangi? Tidak, gitu loh. Nah, makanya kita serahkan saja ini ke yang berwenang. Ya, kita punya 5 lapis ya pejabat yang bisa menindaklanjuti ini. Ada kejaksaan, ada kepolisian, ya, ada sentra gakumdu, ada bawaslu, macam-macam gitu loh. Jadi kita konsentrasi saja pada visi, misi, dan program masing-masing. Ya, soal-soal hukum ini biarlah aparat penegak hukum yang bekerja. Baik, nah sekarang saya ingin mendengar suara dari pengamat politik. Mas Hanta, Anda melihatnya seperti apa? Ada pembelaan dari Mahfud yang mengatakan bahwa itu kan muncul pada Agustus 2023 pada saat belum ada deklarasi Ganjar. Tapi di sisi lain juga ada yang mengatakan barusan sudah deklarasi tapi sorry. Ganjar sudah deklarasi bulan April, ingat waktu malam takbiran kan? Maksudnya ya. Tapi Agustus itu belum definitif. Pada saat belum mendaftar. Belum definitif. Ya, belum definitif. Belum definitif menjadi calon wakil presiden pada saat itu. Tapi kemudian sekitar 1 hari setelah pengeluaran nomor urut, kemudian ada fakta integritas tersebut. Apakah ada sesuatu yang janggal dan harus kita soroti? Kita percaya ini silakan pihak berwajib yang mencermatinya. Tapi kita ingin tahu bagaimana sudut pandang dari pengamat politik. Usai jeda berikut kita akan jawab ya Mas Hanta. Kami kembali sesaat lagi.